X gitu ya, dan juga diduga nih ibunya itu menjadi pelakor sejak 2012. Sini gue kasih tahu detail kronologinya. Nah, sebenarnya semuanya itu bermula dari postingan Raffi Ahmad soal revisi Undang-Undang Pilkada yang banjir kritikan. Raffi Ahmad buka suara setelah ramai dihujat netizen satu Indonesia. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Raffi Ahmad ramai dihujat setelah mengunggah postingan putusan DPR RI yang membatalkan revisi UU Pilkada di Instagramnya. Yang membuat publik marah, dalam postingannya tersebut, Raffi Ahmad menggunakan stiker Prabowo Gibran. Tak berselang lama, suami Nagita Slavina langsung memberikan klarifikasi. Ayah Rafathar dan Rayanza ini sangat mengapresiasi seluruh masyarakat yang turun ke jalan untuk demo. Ia mendukung penuh atas aksi demo revisi UU Pilkada. Raffi mengajak untuk menyuarakan dan kawal permasalahan tersebut dengan cara masing-masing. Ia merasa yakin siapapun yang mengeluarkan apresiasi kemarin, lewat jalur apapun tujuannya tetap sama, yaitu demi kejayaan bangsa. Postingannya itu langsung ramai komentar beragam dari warganet. Namun tak sedikit yang masih mencibir Raffi Ahmad. Berbagai komentar netizen langsung membanjiri akun Raffi Ahmad yang dinilai berpihak ke DPR RI yang mulanya bakal merevisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun akhirnya MK memutuskan batal membuat RUU Pilkada. Raffi malah menyertakan logo Prabowo Gibran 2024 Indonesia Maju. Tak sedikit yang kecewa dengan sikap Raffi yang justru tak peka dengan gentingnya kondisi bangsa Indonesia saat ini. Lantas, unggahan Raffi Ahmad tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Inilah tanggapan beberapa para netizen. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nama Raffi Ahmad itu trending lagi di aplikasi X gitu ya, dan juga diduga nih ibunya itu menjadi pelakor sejak 2012. Sini gue kasih tahu detail kronologinya. Nah, sebenarnya semuanya itu bermula dari postingan Raffi Ahmad soal revisi Undang-Undang Pilkada yang banjir kritikan. Pokoknya pro kontra banget gitu kan, gara-gara ada logo Prabowo Gibran juga, dan dia itu terkesan masuk ke golongan orang-orang yang lagi tidak sepaham nih dengan masyarakat. Nah, rame lah semenjak saat itu seruan untuk ngeboikot Raffi Ahmad ini di aplikasi X gitu kan, dan juga orang-orang udah mulai mempertanyakan nih bisnis-bisnisnya. Terus abis itu ada satu akun namanya Hanan Sudiro, di mana dia ini menceritakan kalau misalnya ibunya Raffi Ahmad itu adalah pelakor ayahnya. Nggak cuma itu juga gitu kan, ada juga bukti chat yang diberikan sama si Hanan. Diduga ini dari ibunya Raffi Ahmad gitu kan, kayak sebenarnya nggak jelas juga, dan ini bukti chatnya di tahun 2022. Nah, di thread itu juga disebutkan gitu ya, kalau misalnya dia ini udah menahan semuanya selama 10 tahun lebih, dan juga dia tuh sampai menjalani pengobatan psikis selama 4 tahun karena masalah ini, dan juga hampir melakukan percobaan bundir. Nah, kurang lebih itu aja yang bisa gue jelaskan kepada kalian gitu ya, kenapa nama Raffi Ahmad dan juga ibunya itu trending di aplikasi X. Sekali lagi gue pengen ingetin kepada kalian semua, kalau misalnya ini semua itu masih dugaan, belum ada pernyataan dari Raffi Ahmad maupun ibunya sama sekali. Jadi kayak kita sebagai netizen yang budiman gitu kan ya, kita tunggu aja kebenarannya itu seperti apa. Jangan langsung kita main hakim sendiri gitu kan, karena ini semua itu belum tentu benar. Ya udah, segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sekarang lagi dihujat habis-habisan di Twitter guys, karena mereka dianggap mendukung rencana politik dinasti dari Pak Jokowi. Jadi sekarang lagi banyak seruan buat boykot Raffi Nagita, bisnis-bisnisnya, sosial medianya, pokoknya semuanya. Dan tiba-tiba ada satu akun yang nge-publish perselingkuhan yang dilakukan oleh Ami Kanita, mamanya Raffi Ahmad, dan seseorang yang udah terjalin sejak tahun 2012. Nah, yang speak up soal ini tuh anak dari selingkuhannya mama Raffi Ahmad. Dia bilang kalau perselingkuhan ini udah terjadi sejak tahun 2012 dan buat mentalnya itu hancur kan. Tapi postingannya udah dihapus juga guys, dan dia bilang waktu dia ngepost itu dia gak mikir panjang, dan dia juga mengakui kalau dua-duanya ya salah. Tapi lagi-lagi ya ini belum bisa dipercaya banget karena yang ngomong masih satu pihak, oke? Apresiasi setinggi-tingginya bagi mereka yang turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat, karena akhirnya harus diginiin ya. Tapi meskipun katanya udah dibatalin, kita kayaknya harus benar-benar kawal deh. Karena mengingat kayak undang-undang Ciptaker yang beberapa waktu lalu tetap disahkan juga, tetap jadi juga. Jadi ya itu dia, kita harus benar-benar kawal sampai ini semua selesai. Guys, ini
ini apresiasi setinggi-tingginya buat kalian yang udah terlibat, udah turun ke jalan, udah menyediakan waktu kalian, maupun juga untuk yang online yang udah bikin ini didengar oleh para pejabat-pejabat itu. Good job, kita kawal terus. Gue bakal jelasin ke kalian sebenarnya what's going on in this country. Dengerin sampai habis. Gue bakal jelasin semudah mungkin dan semoga teman-teman bisa paham. Hai, gue Esther, gue alumni FHUGM. Yes, satu alumni, satu kampus sama orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa sih semuanya orang bilang peringatan darurat, gawat darurat dan segala macam? Simpelnya, negara ini dikontrol oleh satu keluarga atau satu orang yang mana adalah orang nomor 1 di negara kita. Gue pribadi kecewa sampai mampus karena gue pilih dia 2 kali, lu tahu. Udah jadi rahasia umum, waktu naik wapres terpilih sekarang itu adanya perubahan putusan MK buat dia supaya dia bisa naik ke atas. Jadi kalau nanti ada kalimat, kalau misalkan gak sesuai ngapain dipilih, gak usah pilih lah, pakai otak lu. Kalau nggak sesuai sama undang-undang, jangan dibiarkan masuk. Kenapa lo biarin ular masuk? Calon-calon yang nggak mumpuni, jangan dikasih tempat. Bukan dibiarin, bukan itu kalimat yang muncul. Kalau mencederai undang-undang, jangan dibiarin. Pakai otaknya. Jadinya anak bungsunya itu nggak bisa naik kan, karena batas usianya itu dia nggak nyampe nih. Nah, kalau ingat, dulu tuh dia bilang di podcast kalau dia itu nggak mau terjun politik. Ternyata dia terjun, jadi jangan pernah percaya omongan orang ya. Terus gimana ya caranya kalau putusan MK udah kayak gitu? Akhirnya adalah surat presiden terhadap balik DPR supaya direvisi pilkadanya mengacu kepada MA. Karena MA dulu pernah memutus perubahan usia gitu kan. Ya dengan gampang lah di approve sama MA. Tapi lucunya tahu, yang nggak sepakat dalam rapat DPR ini tuh oposisinya cuma PDIP, yang lainnya pada tunduk. Dan aneh aja menurut gue sebagai anak hukum, kalau misalkan revisi UU itu kan mengacu pada MK kan, karena dia itu guardian of constitution guys. Jadi ya kacau pokoknya negara ini kacau. Jadi gitu, intinya adalah aturan itu yang mengikuti dia, bukan kita yang mengikuti aturannya, which is very funny. Like, you just citizen biasa, lo KTP lo mau KTP gue sama warna biru coy. Itu simpelnya, sesimpel itu. Tapi sangat membahayakan besok kalau kayak gini terus terjadi. Kemarin itu pada dukung kan yang ngubah MK supaya ngikutin wapres. Sekarang muncul lagi besok sampai cicit-cicitnya sampai ke bawah. Dan kenapa munculnya kawal keputusan MK? Supaya kita mengacu kepada keputusan MK, supaya yang bungsu itu nggak usah naik lagi. Karena DPR itu tuh kayak dianulir, di lobby supaya bisa batas usianya turun mengikuti yang bersangkutan. Makanya dikawal keputusan MK-nya. Negara ini tuh udah sistem nego.